Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang menurut saya dengan spesifikasinya dia terlalu murah. Jadi RAM-nya ini 12 GB, SSD 512 GB, layarnya 2K di harga 6 jutaan aja. Dan brand laptop ini dia lebih oke dibandingkan MacBook. Dan perkenalkan ini adalah Cuy! Tadi di awal saya bilang dia lebih baik dari MacBook kalau dari segi nama ya. Jadi kalau misalkan kalian punya temen yang punya MacBook terus kalian punya laptop ini dan teman kalian tanya laptop lu merek apaan? Cuy, gitu kan. Jadi MacBook itu kayak terasa di cuy gitu. Jadi namanya masih bagus ini, Cuy gitu. Dan ini namanya adalah Cuy Mini Books X yang harganya kalau saya lihat sih di marketplace sekitar 6 jutaan, 6,7. Yang menarik dia ini punya RAM itu yang anti mainstream gitu. Jadi RAM-nya udah 12 GB LPDDR4X, resolusinya udah 2K dan kalau saya lihat di websitenya sih dia ada stylusnya yang support dengan 4096 pressure sensitivity tapi nanti kita coba buka dan dia juga sudah support dengan USB-C charging 45 watt. Nah, untuk packagingnya sih standar aja ya, warna coklat seperti ini sama kayak cuy-cuy sebelumnya. Dan di dalam paket pembeliannya ini kita dapat charger. Kalau di websitenya sih katanya support USB-C, jadi harusnya ini ya. Jadi untuk chargernya dia nggak pakai input power atau DC ya. Dia langsung pakai USB-C 45 watt, jadi kita juga bisa gunakan untuk ngecas device kita yang lain. Terus kita dapat, nah ini ada tabletnya nih. Nah, tabletnya dulu, terus ada apa lagi nih? Dan ternyata di boxnya ini nggak ada stylus ya, jadi kayaknya stylusnya kita harus beli terpisah. Wah sayang banget nih. Kalau misalkan stylusnya udah ada di dalam paket pembelian, wah 6 juta menurut saya itu udah GG banget. Di sini tuh cuma ada kayak kartu garansi dan juga buku panduan. Untuk stylusnya sayangnya nggak ada, jadi kayaknya kita harus beli terpisah. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita bahas. Gila ya. Kita pegang ini dingin, jadi dia pakai bahan itu aluminium, full aluminium, jadi bagian punggung ini dingin, bagian bawah dingin. Wah, kalau dari segi tampilan dia kelihatan premium banget, cuman memang untuk layarnya ini 10,8 inch, jadi dia ya mirip-mirip tablet lah ya. Cuman dia bisa langsung, kalau kata di websitenya sih dia bisa 360, tapi coba kita lihat, wih bisa dong, jadi dia bisa jadi tablet juga. Dan yang unik kalau misalkan dia ada di 180, nah dia ada kayak semacam levelingnya, jadi nggak mungkin jatuh. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk fitur presentasi seperti ini enak. Wah, di bagian sini dia juga ada kamera depannya yang ala-ala Realme gitu ya, untuk selfie kameranya ada di pojok seperti ini. Terus kalau untuk prosesornya, nah ini mumpung saya lihat prosesornya di sini ya. Sayangnya memang dengan harga 6 jutaan untuk prosesornya, kalau misalkan dia dikasih i3 Gen 10 lah minimal, itu menurut saya akan lebih oke lagi. Karena di Infinix InBook X2 kemarin di harga 5 jutaan dia udah dapat Intel Core i3 generasi ke-10. Cuman ini menangnya ada di fiturnya ya, dia bisa 360 derajat, touchscreen, RAM 12 GB, SSD 512, di Infinix kemarin 256, terus resolusi layarnya ini juga udah 2K. Jadi ini lebih portable, lebih enak untuk dibawa kemana-mana. Ya kalau misalkan kita bawa tablet ukuran 14 inch, itu kan PR banget ya. Nah dibikinlah 10,8 inch tapi dengan resolusi 2K. 10,8 inch resolusi 2K. Gila, ini sih gila banget ya. Oh, di bagian kiri dia juga ada kayak semacam exhaust walaupun dia pakai Intel Jasper Lake N5100 4 core 4 thread. Jadi Jasper Lake itu biasanya digunakan di celana ya. Bukan, itu Gasper ya. Bercanda. Oh, Gasper itu bukan nih hantu. Oh, Casper, salah. Jadi bagian kiri ada audio jack, terus di bagian kanannya ada, nah ini ada port USB-C yang bisa digunakan untuk ngecas. Di sini sih nggak ada logo Thunderbolt atau apa, jadi kayaknya bukan Thunderbolt. Terus di sini ada tombol power. Tombol powernya pun juga memisah dengan keyboard, jadi dibikin ala-ala kayak tablet ya. Jadi kalau misalkan dia ada di posisi tablet, seperti ini kita bisa unlock dan locknya itu dari samping, mirip seperti tablet. Dan yang saya suka sih pertama kali pegang tadi ya, wah untuk bagian armnya, bagian keyboardnya dia juga pakai aluminium. Keyboardnya sih travel distance-nya pas, tactile-nya juga pas, cuman karena dia 10,8 inch ya, jadi jaraknya ini terlalu mepet-mepet gitu. Oke lah, jadi sekarang langsung sambil kita nyalakan untuk Cuy Mini Book X ini. Jadi kalau misalkan teman kalian punya laptop Cuy, saran saya jangan ditanyain lah laptopnya apa ya, daripada kalian sakit hati ya kan. Terus untuk logonya dia dibikin, ini agak aneh sih ya menurut saya. Jadi kayak ditambahin aluminium lagi, emblem lagi untuk ngasih logonya. Yang ini bikin apa ya, kalau misalkan kita taruh itu jadi nggak rata gitu. Karena ini lumayan tebel untuk logo Cuy-nya.
Oke, sekarang kita coba lihat-lihat. Nah, kalau nyala kira-kira seperti ini ya. Jadi dia ada kayak selfie kameranya ala-ala Realme di pojok seperti itu. Keren sih ya. Jadi screen to body ratio-nya bisa lebih tipis. Nah, ini kalau kalian perhatikan kan ya, item-itemnya ini, frame-nya ini lebih tipis karena memang untuk kameranya ditaruh di bagian layar sama dia. Dan saya penasaran dengan bobotnya ini, jadi langsung aja kita timbang dengan ukuran 10,8 inch full aluminium. Dia ada di, nggak ada 1 kilo sih ya, lebih tepatnya itu 947-an gram. Tujuan gitu maksud saya, bukan tujuan. Saya nggak mau kemana-mana kok. Nah, terus untuk keyboardnya, coba kita lihat dulu. Keyboardnya tadi saya sempat lihat ada, nah ini ya, dia ada backlightnya juga. Jadi untuk backlightnya ini 1, 2, 3. Dia ada 3 tingkat adjustment brightness. Dan untuk layarnya sih, jelas dia pakai IPS ya, dan ini kelihatan detail banget, bening banget. Karena memang resolusinya 2K tapi dimensi layarnya kecil. Jadi pixelnya itu bisa lebih rapet gitu. Wah, ini kita mau lihat dari mana-mana pun juga nggak ada perbedaan atau screen bleeding. Dan untuk layarnya dia juga dilapisi lagi dengan kaca nih, karena dia kan memang touchscreen ya. Jadi dia touchscreen tuh, saya pencet touchscreen. Sayangnya nggak ada stylus, jadi kalau misalkan ada stylusnya sih harusnya lebih oke lagi. Dan kalau dari laptopnya sih menurut saya ini kelihatan premium ya. Kalau kita buka seperti ini layarnya tipis, terus juga bagian keyboardnya ini edge to edge, maksudnya nggak ada area sama sekali di sini. Karena memang dimensi laptopnya kecil, cuman sayangnya tadi saya coba-coba itu trackpadnya masih, menurut saya sih kurang nyaman ya. Jadi kalau kita klik bagian tengahnya agak kopong, tapi kalau untuk klik kanan kirinya udah padat. Terus posisinya pas, cuman kalau kita main yang di tengah ini, tuh kayak ada suara double klik gitu. Nah, jadi trackpadnya aja yang menurut saya, atau unit saya ini aja. Jadi buat kalian yang mungkin juga udah punya cuy MiniBook X ini, bisa silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau saya lihat sekilas sih di Crystal Dismark-nya memang SSD-nya tadi kan 512 ya. Cuman untuk speed-nya sih speed SATA, jadi di kisaran 500 Mbps read. Write-nya juga kisaran 500. Dan sebelum kita bongkar, kita coba lihat di device manager-nya. Kalau di sini dia pakainya itu, kelihatan gak nih? Dia pakainya Netak SSD 512 GB ini mereknya. Dan untuk RAM-nya yang LPDDR4X tadi juga kalau misalkan di Touch Manager itu kebacanya 2400 MHz speednya ya. Oke, jadi speed RAM 2412 GB, SSD 512 SATA pakai punyanya Netak. Dan coba kita lihat kalau misalkan untuk monitor. Kalau untuk monitor dia juga nggak pakai yang kaleng-kaleng ya. Jadi panelnya ini dibikin sama AU Optronics yang model numbernya bisa kalian baca di sini. Dan kalau di websitenya sih diklaim dia punya 100 sRGB. Wah, ini kita harus tes lagi apakah benar-benar 100 sRGB. Kalau memang benar 2K 100 sRGB panel IPS, harga segitu sih ini memang beneran gila ya. Apalagi screen to body ratio-nya kelihatan semewah ini. Tipis banget loh ini screen to body ratio-nya. Sekarang kita cobain untuk kameranya, karena kameranya langsung kalau misalkan kita pertama kali beli pasti kita langsung liatin kameranya terus. Cuman kalau udah seminggu, 2 minggu, biasanya udah nggak pernah diliatin. Di websitenya nggak ada selling point tentang kamera, tapi setelah saya cek kameranya ini, dia bisa di resolusi 1440p 30 fps. Jadi bukan hanya 1080p tapi bisa 1440p loh ya. Dan coba kita lihat kualitasnya. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk WFH, meeting, masih lumayan oke untuk kameranya. Cuman karena dia posisinya nggak di tengah, jadi walaupun saya di tengah seperti ini, saya record aja deh. Nah, kira-kira seperti ini untuk kualitas webcam atau kameranya, yang resolusinya bisa 1440p 30 fps, yang masih kelihatan ada beberapa noise, bukan nggak ada noise, tapi dikit banget noise-nya. Dan karena posisi kameranya di pojok, jadi agak aneh. Kalau misalkan posisinya seperti ini gimana? Nah, kalau seperti ini sih masih pas, bisa di tengah. Cuman kalau misalkan kita ada di mode laptop, bukan mode tablet. Kalau misalnya WFH mode tablet seperti ini, masih oke sih ya. Tapi kalau misalnya seperti ini, karena kameranya di pojok, kita harus geser seperti ini. Biar kita bisa pas ada di tengah. Dan untuk kualitas mikrofonnya, juga ini adalah suara dari cuy MiniBook X. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar gimana untuk kualitas mic-nya, apakah bagus di harga 6 jutaannya ini. Terus untuk touchscreen-nya dia juga lumayan responsif ya. Jadi kalau misalkan sayangnya saya nggak ada stylus ya. Coba diambilin tomo dulu. Apakah dia bisa pakai stylusnya Huawei karena kita nggak punya stylus yang khusus untuk cuy ya. Ya, dan hasilnya sesuai dugaan ya, dia nggak bisa. Jadi stylusnya mungkin harus punyanya cuy sendiri atau kita beli yang universal. Cuman saya mau ngetes pressure sensitivity-nya ini. Agak susah ya kalau misalnya pakai tangan aja. Karena kalau misalkan pakai pensil kita bisa lihat tuh tebelnya gimana. Nah ini kalau pakai tangan kebacanya tetap pakai tangan. Jadi kita nggak bisa tes untuk tebel tipisnya. Cuman kalau untuk responsifnya dia responsif. Oke, sekarang kita coba untuk audionya sambil kita coba lihat
Untuk YouTube-nya kalau misalkan kita putar tuh, wah, untuk speakernya aja udah lumayan kenceng ya pas intro doang. Dan ini YouTube-nya saya ada di resolusi sesuai bawaan laptopnya, jadi 2K, ini 1440p kayaknya, 1440p. Dan coba kita lihat untuk kualitasnya, wah, ini masih reflect ya kalau kayak gini, cuman masih terlihat. Wih, jadi kira-kira seperti itu. Untuk kualitas layarnya bagus sih, kalau saya lihat mata saya langsung itu bagus. Cuman karena dia permukaannya glossy, jadi kalau misalkan kena cahaya, refleksnya agak ngeganggu ya. Jadi bukan tipikal panel yang anti glare. Ini kalau misalkan saya pinch, oh dia masih ada resolusinya, ada bar hitamnya lagi ya. Tuh, aspek rasionya bukan 16:9. Dan untuk speakernya lumayan kenceng untuk sebuah laptop yang setipis ini. Oke, dan ini adalah bagian dalamnya dari Cui MiniBooks X ya. Kalau untuk casingnya sih dia pakai aluminium ini. Terus juga ada beberapa heatsink di sini. Kalau untuk fan-nya, memang di websitenya dibilang kalau dia fanless, tapi sayang sih menurut saya karena kalau misalkan dipaksain untuk ada kipas di sini masih bisa. Jadi nggak ada space yang kosong gitu. Cuman diganti sama dia kayak semacam thermal seperti ini, kotak. Dan untuk memori RAM-nya udah onboard, jadi nggak bisa di-upgrade. SSD sebenarnya dia bisa di-upgrade, cuman ya diganti. Kita ganti ke kapasitas yang lebih besar karena nggak ada slot M.2 lagi. Untuk baterainya kapasitasnya 28,88 Wh. Kecil, dan kemarin ketika saya gunakan untuk browsing pakai wifi, dia bisa bertahan sekitar 6 jam ya, standar sih ya, nggak terlalu awet tapi juga nggak boros-boros juga. Untuk speaker dia ada 2 di bawah, jadi firing di meja kalau misalkan kalian pengen suaranya lebih kayak muter gitu ya. Posisi yang pas untuk speaker ini bisa ditaruh di atas meja. Kalau di pangku biasanya ya suaranya itu nggak mendal gitu. Jadi neresep ke paha, neresep gitu. Sekarang saatnya kita tes si Cui MiniBook X dengan prosesornya N5100 Intel Jasper Lake 4 core 4 thread dengan RAM 12GB LPDDR4X. Apakah dia masih bisa digunakan untuk ngegame? Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Cui MiniBooks X yang dengan harga 6,7 juta menurut saya sih untuk apa yang dia kasih terus kita kasihkan ke mereka intinya murah ya. 6,7 kita dapat RAM 12GB, SSD-nya 512 walaupun sayangnya SSD-nya masih di SATA, nggak speed-nya nggak yang di atas 2000 Mbps. Untuk speakernya lumayan, resolusi layarnya 2K, dia juga udah 100 sRGB jadi kalau kita gunakan untuk preview foto atau drawing, cuman kalau drawing kita butuh beli stylus lagi, itu layarnya udah nyaman. Mungkin buat kalian yang belum terbiasa pakai laptop 10,8 inch ya harus membiasakan dulu ya. Kenapa tujuannya dibikin 10,8 inch? Kalau menurut saya sih biar lebih ringan aja ya karena bobotnya di bawah 1 kilo. Terus untuk kameranya dia juga di atas standarnya laptop rata-rata yang biasanya 720p 30 fps, ini bisa 1440p 30 fps. Jadi resolusinya lebih gede, gambarnya bisa lebih tajam, pixelnya lebih rapat. Kelebihan lain kalau dari segi input device adalah keyboardnya yang udah backlit dan feel-nya, tactile-nya juga udah nyaman, mirip-mirip seperti Ultrabook, laptop tipis-tipis. Sayangnya kalau untuk input device trackpad-nya ini saya pribadi kurang suka. Apalagi kalau kita klik di bagian tengah, masih ada area-area yang kopong. Tapi kalau klik kanan kirinya udah pas sih. Dan screen to body rasionya setipis ini ya, seperti yang kita lihat tadi. Jadi dengan harga segitu, sekarang PR-nya Cui menurut saya adalah gimana caranya bikin di Indonesia ini after sales-nya atau service resminya. Karena di Malang saya belum tahu kalau ada Cui Service Center ya. Kalau di Jakarta saya nggak tahu.
Cuman Chewy ini sudah ada official store-nya di marketplace. Mungkin bisa di-replacekan di sana untuk garansi kalau misalkan ada apa-apa. Tapi intinya dengan harga 6,7 dengan apa yang dia kasih, dia ini murah tapi nggak murahan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkomentarnya di kolom komentar. Saya Dika Stebudi and see you on the next video. Bye-bye. Tapi nggak nonton ya.